Assalamualaikum. Di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa hal tentang gambar cerita, yaitu yang pertama adalah pengertian gambar cerita. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari gambar cerita. Yang ketiga adalah jenis-jenis gambar cerita itu apa saja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi, yaitu gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan yang menceritakan suatu adegan atau. Kemudian fungsi dari gambar cerita itu sendiri adalah memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Artinya, gambar cerita ini berfungsi tentang memperjelas alur atau isi cerita. Kemudian bisa juga memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Kemudian untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian menambah nilai artistik atau menambah nilai keindahan suatu gambar. Kemudian media pengungkapan perasaan penggambarnya. Jadi untuk mengungkapkan perasaan dituangkanlah dalam suatu gambar cerita. Itu. Kemudian jenis-jenis gambar cerita. Apa saja? Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama adalah gambar kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor atau lucu. Nah, jadi kartun ini adalah gambar yang lucu. Nah, contohnya itu adalah gambar SpongeBob. Biasanya anak-anak melihat gambar kartun ini di televisi ya. Tokoh kartun itu bervariasi atau bermacam-macam. Misalnya, ada tokoh yang berupa tumbuhan, kemudian tokoh yang berupa hewan, ataupun juga tokoh manusia. Kemudian yang kedua adalah gambar karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Yang dilebih-lebihkan artinya apa? Yang dilebih-lebihkan itu adalah karakternya. Jadi, gambar karikatur ini biasanya bersifat lucu, unik, atau bisa juga memiliki kata-kata sindiran atau kritikan. Nah, objek dari gambar karikatur ini bisa berupa manusia dan hewan. Kemudian, jenis karikatur ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu karikatur orang atau pribadi. Kemudian ada juga karikatur sosial, jadi yang berkaitan dengan sosial. Kemudian karikatur politik. Nah, karikatur yang Bu Guru contohkan di sini itu adalah beliau adalah siapa? Ya, beliau adalah Bapak Habibie, yaitu seorang tokoh yang menciptakan pesawat. Itu termasuk yang termasuk dalam karikatur orang atau pribadi. Jadi menggambarkan tentang seseorang atau tokoh terkenal. Nah, kemudian ada karikatur sosial yang menggambarkan tentang persoalan-persoalan masyarakat yang menyangkut rasa keadilan sosial. Kemudian ada juga karikatur politik yang menggambarkan suatu situasi politik sedemikian rupa agar kita dapat melihatnya dari segi humor dengan menampilkan para tokoh politik di atas panggung. Nah, jadi kalau karikatur politik itu biasanya kebanyakan adalah berupa sindiran, gitu. Itu adalah gambar karikatur. Kemudian yang ketiga adalah gambar komik. Komik adalah gambar-gambar yang tersusun secara sistematis sehingga membentuk suatu cerita. Kalian pasti sudah banyak tahu ya jenis-jenis komik itu. Di sini Bu Guru ambil contoh adalah komik tentang kebersihan. Nah, itu bisa kalian baca tentang kebersihan kantin. Jadi ada seorang teman yang sakit karena jajan sembarangan. Nah, gambar komik ini biasanya bisa kalian jumpai di buku-buku perpustakaan. Itu tentang komik tentang
peristiwa perjalanan Nabi. Kemudian kalau anak-anak biasanya sering komik tentang kartun Doraemon, komik tentang, bisa juga komik tentang cerita bersejarah. Nah, kemudian yang keempat adalah gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Jadi gambar realis ini adalah berdasarkan realita atau fakta yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya adalah lukisan. Nah, itu pada gambar yang Bu Guru contohkan itu adalah lukisan yang menceritakan keadaan pasar. Nah, di pasar itu kan pasti seperti ada penjual, ada pembeli. Nah, kemudian contoh gambar realis yang selanjutnya adalah foto. Foto itu juga termasuk ada gambar realis. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, contohnya pada gambar di sebelah ini adalah gambar batik. Kemudian selain gambar batik, ada juga relief. Apa itu relief? Relief itu adalah gambar atau lukisan yang timbul yang ada pada batu. Contohnya pada relief Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu disebut juga relief. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis gambar cerita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema. Jadi sebelum membuat gambar cerita, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Apakah tema itu tentang pendidikan? Apakah temanya tentang olahraga? Apakah temanya tentang keagamaan? Ataupun mengangkat tema yang sifatnya lucu atau humor. Nah, kemudian setelah menentukan tema, kita bisa membuat gambar. Nah, gambar itu tadi harus sesuai dengan tema. Misalnya ingin mengangkat tema tentang kebersihan. Nah, jadi kalian harus membuat gambar tentang kebersihan. Nah, sebelumnya kalian harus membuat sketsa dulu. Sketsa itu adalah gambar yang belum jadi, artinya rancangan gambar. Biasanya sketsa itu digambar dengan menggunakan pensil. Jadi gambaran kasar dengan menggunakan pensil. Kemudian dipertegas dengan gambar jadi. Nah, mempertegas gambar jadi ini bisa menggunakan ballpoint ataupun juga menggunakan spidol. Nah, kalau sudah sketsanya ini sudah yakin gambarnya itu betul, kemudian diperjelas atau ditebali dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Nah, kemudian yang ketiga, atau langkah terakhir ini adalah mewarnai gambar. Jadi setelah menggambar, kemudian dilakukan pewarnaan. Kamu dapat mewarnai gambar dengan menggunakan pensil warna, menggunakan cat air, menggunakan spidol, ataupun bisa juga menggunakan krayon. Nah, apabila sudah selesai pada tahap mewarnai gambar, artinya semua gambar sudah diwarnai, berarti sudah selesai kita membuat gambar cerita. Nah, itu tadi sekilas tentang gambar cerita. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Bu Guru tentang gambar cerita. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa membacanya pada buku paket dan buku LKS yang sudah dijelaskan. Nah, apabila ada perkataan Bu Guru yang salah, Bu Guru minta maaf. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.